Sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Dr. John Pesulima, saya akan bacakan ayat inti yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bunyinya demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk menyambut pengkhotbah, kita sama-sama nyanyi lagu Tuhan Bersabdalah. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Pertama-tama kami ucapkan selamat hari Sabat dan kami bersenang hati sekali. You know, I got the impression that you folks forget us already. No. More than 10 years ago, you invited us several times to teach at your church there at downtown San Bernardino. I remember I preached there 3 times. And then suddenly, nothing happened anymore. No invitation. I thought, oh, they forgot us already. And then suddenly, you know, one day, I don't know what happened. You folks moved, maybe you did some renovation in that church, and you have a church in Loma Linda campus. You asked me to preach on that too. And it was a good thing, you know. I'm very happy that you invited me to go to that place. At that time, I just finished having a open heart surgery. I stopped teaching at La Sierra University, my wife and I. And I have a problem at the time because it cost me 90,000. Ya, 90.000 itu ongkos operasi, quadruple bypass 4 ya, arteris diganti, di operasi di Loma Linda. My insurance at that time covered only 50,000. So they're still hanging about 40,000 that I should pay, my responsibility. I tried to persuade everybody, but they said no. And then you invited me to preach at that place when you were there in Loma Linda campus. So I preached that day, and one of the visitors is Dr. Dick Hart. You still remember? Yep. Dick Hart is at that time the chancellor of Loma Linda University. Dick Hart is an old friend of mine when I was president at IAS, and he talked to me. He said, John, are you still teaching at La Sierra? I said, no more. Why? I opened my shirt, I show him the open heart surgery. Oh, you have open heart surgery? Yes. And not that, what? I owe you. Oh yeah, I owe Loma Linda University. How much? 90,000. He said, don't worry. You write a letter. Give your work experience, where you work for the church. I'll take it from there. And he did. So I wrote a letter to the accounting department of Loma Linda University Medical Center. I gave them my resume, my work experience, and then Dr. Dick Hart, he phoned the finance committee of the university. He said, is that a request from Dr. Pesulima about his surgery expenses? Oh yes, we have it here.
He still owes 40,000. Okay, I will be there. Have a meeting on this time. I will be there talking about that. So he came, and he told the brethren, you know, why? This fellow worked for the church for a long time. He has no money to pay it. So what then? He said, you know, when I know him, he was president of IAS in the Philippines. And Dr. said, give it to charity. And he phoned me, John, everything is taken care. So I'd like to thank you folks for inviting me to Israel, so I have the chance to meet with Dr. Hart, you know. If I didn't go to your church, I don't know what would happen to me. So before coming up, they said, minta riwayat hidup. So okay, I'll take care of it. Jadi saya mau kasih riwayat hidup sedikit, karena diminta tadi di belakang. Graduate dari UNAI tahun 64. Setelah tamat dari UNAI, suami istri dari jurusan bisnis. Ditempatkan di Ambon dari 64 sampai 68 sebagai sekretaris bendahara daerah Maluku di Ambon. Dari sana pindah ke Universitas Kelabat di Air Madidi, jadi business manager di Air Madidi. Tahun 77 dikirim upgrade di Andrews University untuk ambil gelar MBA. Balik tahun 79 jadi rektor di Kelabat untuk 7 tahun. Tahun 86 dikirim lagi ke Florida, suami istri dikirim untuk ambil gelar Doctor in Business Administration. Setelah tamat, nak dikirim kembali ke UNCLAD, tapi dikirim ke IAS di Filipina. 1 tahun kemudian diangkat jadi rektor di IAS. Waktu itu saya adalah satu-satunya, bukan orang Indonesia, orang Asia, rektor di IAS. Ini bukan bangga-bangga, tapi ke kantor di IAS itu ada gedung administrasi besar, semua gambar-gambar rektor, semua boleh putih, yang di tengah-tengah itu coklat. Saya baru-baru tahun 2010 pulang ke singgah di IAS. Ketemu banyak sekali student dari Uni Timur, Uni Barat, pada tanya, bagaimana bisa jadi rektor di IAS? Jangan tanya sama saya. Nanti di khotbah saya mau ceritakan. Waktu saya diangkat pun saya tidak tahu kenapa saya yang diangkat. Sehingga orang Filipina tidak senang. Nanti saya khotbahkan itu. Jadi saudara, dari IAS tahun 96 setelah rektor di IAS 4 tahun dapat panggilan jadi dosen, dua-dua kami jadi dosen bisnis di La Sierra University sampai operasi jantung lalu pensiun. Nah, itulah secara singkat pengalaman hidup kami. Saya berterima kasih sudah tidak lupa saya hari ini dapat undangan sekali lagi untuk berkhotbah di sini. Saudara-saudara sekalian, tadi kita nyanyikan lagu 17 Agustus, lagu kemerdekaan. Tetapi bagi orang Amerika, ya, ada banyak hari-hari penting. But one of the important days ialah hari Columbus, ya. Tahun lalu hari Columbus jatuh Oktober 8. Saya lihat di kalender, tahun ini Oktober 14. Kantor-kantor pemerintah tutup. Di kantor pos pun tutup. Bank-bank pun tutup. Karena bagi orang Amerika Columbus itu penting. Karena Columbus adalah itu yang penemu apa? Penemu Amerika. Nah, kalau saudara mau tahu sejarah dari Columbus, dari tahun 1471, 1471 till 1492, jadi jaraknya kira-kira 21 tahun. There's a young fellow in Europe, ya, dia punya satu
imajinasi dan punya satu teori bahwa dunia ini bulat, ya. Dulu orang Eropa kalau mau belayar ke Far East selalu dari Eropa terus melalui di Timur Tengah terus sampai India sampai di Jepang untuk cari rempah-rempah dan lain-lain. Jadi selalu jaraknya ke sini dari ke timur. Columbus bilang sama orang-orang besar di Eropa waktu itu, dunia ini bulat. Kalau kita belayar ke barat, mereka bilang belayar ke barat kan lautan, laut Atlantik itu. Ya, kita akan sampai di Jepang juga. Sebab dunia ini bulat. Semua orang bilang crazy. He is crazy, this fellow. Columbus waktu itu umurnya masih 20 tahun. Tetapi walaupun 20 tahun, seorang pelaut yang terkenal. Ya, orangnya bright. Dia pergi ke Inggris, dia pergi ke Belanda, dia pergi ke mana-mana untuk buktikan. Tapi dia mau buktikan itu untuk buktikan dunia ini bulat. Ini apa? Dia perlukan kapal supaya dia bisa berlayar ke arah barat, ya, lewat lautan Atlantik, tembus di Jepang. Tapi tidak ada yang mau kasih. Cuma Ratu Isabel dan Raja Ferdinand dari Spanyol yang mau kasih. Mereka kasih 3 kapal. Kapal pertama namanya Santa Maria. Ini tahun 1492, ya. Kampanyenya mulai tahun 1471, nanti baru tahun 1492. After 20 years, somebody gave him 3 boats. Santa Maria, Pinta, dan Nina. 3 kapal yang belayar ke arah barat. Pelaut, tidak ada yang mau. Kalau dulu teori orang, kalau belayar ke barat itu lautan terus anjlok sudah. Tidak ada yang pernah ke barat. Tapi yang mau ini adalah bekas anak buah dari siapa? Dari Columbus. Sebab dia itu nakoda kapal terkenal sudah. Masih muda sudah terkenal, berani lagi, ya. Columbus itu jiwanya, he is an explorer, suka menjelajah. He is a famous navigator, seorang yang tahu bagaimana membawa kapal supaya jangan hilang, ya, navigate, and seorang colonizer, penjajah, terkenal dia, berasal dari Italia. Jadi waktu diberikan bantuan, Ratu Isabel katakan gini kepada Columbus, Columbus, I put all my jewelry for your expedition. Don't embarrass me. I put this in front of the world. Columbus said, sama Queen, I will do my best to prove to you that the world is round. Berlayarlah mereka, ya. Mereka berlayar, 1 minggu berlalu, belum lihat apa-apa. Laut terus. 2 minggu berlalu, still sea, wide sea, open sea, ya. 3 minggu berlalu, sudah 21 hari, ya, tetap lautan. Anak buah sudah mulai apa? Ragu-ragu. Sudah mulai, kasih terong kembali, kalau tidak terong mati nih. Jadi they come to Columbus, they knock on his cabin. Let's go back to Europe before we got lost. Columbus said, no way. Well, forward. Dia tahu navigasi dan bintang-bintang, jalan terus. 4 minggu berlalu, still nothing. Lalu orang katakan, bunuh aja dia. Daripada keturun mati semua, bunuh aja dia. Jadi ada komplot mau bunuh. Waktu rencana mau bunuh sama dia di lautan besar ini, ada yang bilang nanti dulu. Wah, sekarang keturun di lautan bebas ini, kok keturun bunuh sama dia, siapa yang mau bawa pulang keturun? Cuma dia tuh ahli navigasi. Nobody else. He is the best we have in Europe. Jadi gimana? Tunggu sedikit lagi, kasih waktu buat dia.
Lalu 36 hari setelah berlayar, itu ada orang yang di atas mas itu lihat, dia bilang ada pulau, ada pulau. Nah, pada waktu itu setelah 36 hari berlayar, mereka mendarat di Kepulauan Bahama. Ya, Kepulauan Bahama. Disitulah mereka ketemu dengan orang-orang Indian asli. Ya, waktu itu belum ada orang Eropa. Orang Indian yang kuasa itu benua Amerika, utara dan selatan dan tengah. Dan disitulah mereka dapatkan, ambil waktu itu kata emas, gampang sekali dapat di sana. Orang ini tidak kaget lihat emas, bagi orang Eropa lihat emas kaget. Orang ini itu biasa, emas banyak sekali sini. Dibawa berapa orang Indian dibawa ke benua Eropa. Dan ya, yang saya mau tekankan di sini, it takes him 21 years. Ya, untuk dunia mau terima dia punya pendapat. 21 years, tidak pernah dia kecewa, selalu dicemooh, diketawain, malahan waktu berlayar pun ampun mau dibunuh, tapi dia berhasil. Jadi kalau kita baca ayat tema kita, ya, kita harus seperti Columbus. Coba kita baca lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan diombang-ambing dengan orang punya pendapat, orang punya bikinan. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sama dengan Columbus. Setelah 21 tahun dicemooh dan semua, setelah berhasil dapat Pulau Bahama, di Bahama, tidak sia-sia. Jadi mesti ada keteguhan, ya, mesti ada ketetapan, masih ada kepatuhan, ya. Jangan cepat kecewa. Banyak kali kita hidup dalam dunia ini, we got discouraged quickly. Somebody talk like this, we got disappointed. Somebody talk like this, we got angry, ya. And then we forget our main purpose. Jadi jangan kecewa. Saya ingat satu kali, ini tahun 75, saya ditunjuk jadi anggota delegasi ke General Conference di Vienna. General Conference yang pertama yang dibuat di benua Eropa, di kota Vienna, Austria. Saya jadi anggota delegasi, saya masih ingat itu. Jadi waktu itu saya kirim paspor kami ke Uni Barat, mengapul Hutapea. Sudah tahu mengapul? Nah, dia yang urus itu, dia urusan ke pemerintah, urusan izin apa mengapul, dia urus. Kami udah visa untuk, kan itu kan European Union. Jadi kalau satu negara kasih visa, boleh tembus ke negara-negara lain yang termasuk dalam European Union. Jadi bisa ke Eropa. Lalu adik saya Robert, ini Robert yang ada saya ini, dia di New York sudah. Dia bilang sama saya, singgah di Amerika, kalau datang ke Eropa tidak cukup, datang ke Amerika. Saya bilang saya tidak ada uang. Nanti kita kirim tiket. Saya kirim uang untuk beli tiket, datang ke Amerika, nanti dari Amerika pulang ke Indonesia. Saya mulai berusaha. Waktu sudah berusaha itu, semua dekat-dekat mau berangkat. Jadi waktu itu delegasi dari timur jauh, ya, dari kami di Far Eastern Division, dari semua tempat dikumpulkan di Singapura. Nanti di Singapura kantor divisi sudah charter pesawat Sabena. Sabena itu dari Siberia. Apa itu negara yang dekat? Sabena itu adalah maskapai penerbangan dari negara yang dekat Prancis, tapi pokoknya yang saya masukkan salah satu. Bukan. Forget about it. Pokoknya ya, itu pesawat terbang kami sudah charter. Jadi kami tiba di New York, tiba di
di Singapura. Lalu Dave Dennis bilang sama saya, bendahara Uni Barat, John, coba selama di Singapura, selama satu minggu lebih ini, urus tuh visa mau ke Amerika, kan you bilang you mau ke Amerika. Kami pergi ke embassy Amerika di Singapura. Saya kaget, bukan saya sendiri di embassy waktu itu, ada orang tuanya dari Ham dan Jenny Mamanoa, pendeta Mamanoa. Mereka juga ada di situ. Saya tanya sama Mamanoa, sama pendeta Mamanoa, kenapa? Mau lihat Pak Jamie dengan Ham? Dulu kan ada belajar, ada studi di Andrews University. Kita mau melancong ke sana. Oke. Ditanya oleh konsulat di Singapura, konsulat Amerika, what are you planning to go? We asked for a visa to go to America. Why don't you apply in Jakarta? You come from Jakarta. I said, yes. Did you ever apply in Jakarta? Maybe you have applied already and they turn you down. And now you try to apply here again. No, we never apply. No, how come you apply now, not in Jakarta? Setelah saya terangkan, adik saya ada kirim uang, dia baru beritahukan bahwa dia mau ongkos saya datang ke Amerika. Oh, okay. We should set a fax to the embassy in Jakarta untuk minta kepastian, did you ever apply in Jakarta or not? Tunggu, kantor divisi bilang, semua berangkat. Ya sudah, jadi kami kembali ke kantor embassy Amerika di Singapura. Mereka katakan belum dapat jawaban dari Jakarta. Jadi kami berangkat sampai di Vienna, Austria. Lalu hari pertama itu juga, karena ada 1 minggu lowong sebelum General Conference mulai, Dave Dennis bilang lagi, coba sekarang. Jadi Tante Mamanoa sama saya, sama Om Mamanoa, pendeta Mamanoa, lalu berfakat kami ke kantor embassy Amerika di Austria. Kami datang sana. Lalu Om bilang begini, John, Om punya bahasa Inggris payah. You punya bahasa Inggris bagus. Jadi you bicara bahasa Inggris, nanti Omnya minta doa. Omnya minta doa, jangan takut. Om ini pendeta, nanti Omnya minta doa. Oke. Jadi kami tunggu panggilan, konsul panggil, menghadap. So what are you going to do? Lalu kami terangkan, we want to go to America. Did you ever apply at the US Embassy in Jakarta? No. Okay. If you don't apply, we should send a fax to Jakarta. Lalu saya sedang sibuk menjelaskan lagi, sebab saya tahu ini pengalaman di Singapura begitu. Sedang saya sibuk menjelaskan, lalu itu konsul bilang, dia tepuk bahu saya. What is the old man doing there? Saya kaget, saya lihat ke belakang gini, pendeta Mamanoa sedang berlutut minta doa. Dan kalau saudara kenal pendeta Mamanoa, ini papa dari James sama Ham Mamanoa, saya kesabaran cerita-cerita ini, James sama Ham tidak senang. Jadi pendeta Mamanoa itu sedang berlutut minta doa. Dan kalau pendeta Mamanoa berlutut itu minta doanya keras dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, tolong ini. What's he talking? Saya gugup, saya lihat Mamanoa sedang minta doa nih, sedang berlutut minta doa di belakang saya. Saya tidak mengerti juga, dia minta doa keras, saya tidak dengar karena saya gugup sedang mau bicara apa soal konsulat nih. Lalu terpaksa saya bilang begini, Sir, he is a pastor. Yeah, I know he's a pastor, but what is he talking about? He is praying to God. Praying to God for what? He's asking God to touch your heart so you will get a visa. Dia diam. Dia bilang, what can I say? Why? He asked the highest authority already. I have nothing to say. Give me your passport. Come back tomorrow and get your visa. Ini betul, sudah. Jadi pengalaman gini. Kalau sudah kalah dan dapat visa di Singapura, coba lagi. Tuhan akan atur, saudara. Habis itu setelah dapat, pendeta Mamanoa bilang, hebat you bicara Lord. Saya bukan kita, Om. Siapa? Om punya minta doa tuh, saya bikin dia bingung sekarang. Dia bilang, ya.
Saya mau bilang apa? Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, dia bilang, dia sudah minta otoriti yang paling tinggi. Saya mau pikir apa lagi? Untung saya dapati dia itu orang Kristen yang baik itu. Kalau dia orang ateis, wah, mungkin diusir kami. Jadi saudara sekalian, Tuhan punya berbagai macam cara, ya, untuk bebaskan kita. Baik, perlu yang penting mesti ada kepatuhan, ada keteguhan, ya. Jangan terus kecewa. Tuhan ada banyak cara, ya. Constancy needed is very important, ya. Diperlukan konsistensi, diperlukan keteguhan. Tuhan akan buka jalan. Constancy needed from God, ya. Sekarang kita bicara bagaimana Tuhan itu berubah-berubah atau tidak, ya. Coba kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25. But the word of the Lord stands forever. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia tidak pernah rubah-rubah. Kalau dia sudah janji, itu tuh janji. Jadi kita hanya pegang janji Tuhan, ya. Jangan kita rubah. Keadilan Tuhan bagaimana? Coba baca Mazmur 111 ayat 3. Ya, Psalm 111 verse 3. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya, ya. Jadi keadilan Tuhan itu tetap. Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak pernah berubah, ya. Nggak bisa dipengaruhi Tuhan, ya. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, jangan khawatir saudara. Kalau dia sudah janji itu, dia kasih, ya. Walaupun kita ini sebagai manusia jatuh bangun dalam dosa, asal kita ingat sama Tuhan, minta ampun, Tuhan selalu sedia membantu kita. Kasih Tuhan tetap kekal. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. I have loved you with an everlasting love. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kekal. Kalau dia sudah kasih sama kita orang, dia tidak pernah tawar-tawar, ya. Ini hari dia suka sama kita orang, besok dia tidak suka, tidak ada. Tuhan itu kekal, kasihnya kekal. Baik, Tuhan beserta kita selalu. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. And surely I am with you always to the very end of the age. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan telah janjikan sesuatu, mau menyertai kita, mau menghibur kita, mau memberikan kita kepada iman yang teguh, Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah mundur. Hari ini bilang lain, besok bilang lain. Manusia, ya, manusia pagi sore, ya, selalu berubah-ubah. Tuhan tidak. Dalam sejarah Alkitab ada juga pengalaman dari manusia, ya. Bagaimana? Tadi constancy needed from God, sekarang constancy needed from man, ya. Keteguhan, ketetapan pikiran. Apakah ada? Kita lihat tuh pengalaman. Nah, saudara masih ingat? Ada satu keluarga dari Mesir pindah ke tanah Moab. Karena Mesir waktu itu makanan susah, mereka coba hidup cari penghasilan di tanah Moab. Siapa namanya? Elimelech dan Naomi, ya, pindah ke tanah Moab dengan 2 orang anak. Anak-anak mereka kawin dengan perempuan Moab, ya, yaitu Orpa dan Ruth. Lalu tidak lama kemudian Elimelech suami dari Naomi mati. Lalu tidak lama kemudian lagi kedua anaknya mati. Setelah 2 orang mati, Naomi dengar berita bahwa keadaan ekonomi di negaranya agak baik sekarang.
Lalu dia ingin pulang ke Israel. Lah dia kumpul, dia punya 2 anak mantu, yaitu Orpa dan Ruth. Dia katakan kepada mereka, saya ini sudah tua, saya ini tidak bisa menghasilkan anak untuk jadi kamu punya suami lagi. Suami saya sudah mati dan sudah tua begini, tidak bisa saya dapat anak untuk ganti suami kamu yang sudah mati yang 2 ini. Jadi lebih baik gini, karena saya mau pulang ke Israel, saya dengar kabar baik, ekonomi lebih baik di sana. Lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, kedua anak perempuan itu menangis. Akhirnya setelah dibicarain berapa kali, Orpa bilang, oke, saya lebih pulang ke orang tua saya. Tapi tidak dengan Ruth, ya. Coba baca Ruth 1 ayat 16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God will be my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but that separates you and me. Ya. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Jadi kita lihat Ruth itu contoh. Dan dari Ruth keluarnya siapa? Keturunan Ruth, Yesus. Ya. Jadi Ruth itu satu contoh yang baik. Datang dari keluarga bukan Kristen, ya, tapi kawin dengan siapa? Boaz. Ya. Kita tahu ceritanya, dan hasil keturunannya ialah Yesus Kristus. Jadi kita harus teguh kata seperti Ruth. Faithfulness, setia, ya. Coba kita juga harus faithful seperti siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus tidak ada, hampir semua murid-murid Tuhan Yesus mati apa? Mati syahid, ya. Tetap setia kepada Tuhan. Faithfulness and kesetiaan selalu sama. Apa di belakang sini, Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Tadi Ibu Prisma ada bilang Malaki apa? 3, bukan ayat 1, ayat 6. Jadi sekaligus kita koreksi di sana. Ya, coba kita baca Malaki 3 ayat 6. The Lord do not change. Ya, itu saya. I the Lord do not change. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Lalu di belah sini ketekunan, kesabaran diperlukan dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara lihat berapa tahun diperlukan oleh Nuh waktu membangun bahtera itu? Berapa tahun? 120 tahun. Orang sudah ejek-ejek, ya. Nuh tidak pernah putus asa, bangun terus sampai kelar. Setelah kelar, tunggu lagi berapa lama sampai hujan turun. Ya, itu pun orang ejek, mana nih? Kaabah sudah selesai, mana kau punya banjir itu? Nah, nanti setelah banjir baru orang minta tolong, tapi bahtera sudah ditutup oleh Tuhan. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan itu selalu sedia membantu umatnya, ya. Coba kita baca Revelation 22, Wahyu 2 ayat 10. Be faithful even to the point of death,
and I will give you the crown of life. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, dalam Yakobus, Yahya, James 5 verse 8 and 9, you too be patient and stand firm, because the Lord coming is near. Don't grumble, jangan bersungut against each other, brother, or you will be judged. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Saudara sekalian, kita orang hidup akhir zaman. Kita orang sekarang sedang senang. Sekarang negara yang paling kacau sekarang apa? Siapa? Di berita ini hari, Egypt. Tapi orang-orang bilang, ya begitulah, hati-hati nih Egypt. Itu Muslim Brothers sangat ditakuti, dan sekarang mereka dijajah. That can happen to us anytime. Ya, yang penting kita harus setia kepada Tuhan. Sebelum saya akhiri pembicaraan saya ingin supaya kita seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tahun 85, sebelum kami dapat tugas studi ke Florida lagi untuk ambil doktor in business, ada satu tugas yang diberikan kepada saya. Kami di Uni Timur di Manado ada masalah besar, yaitu masalah yang sekarang tuh tanah yang sekarang sudah berdiri rumah sakit Advent di Manado. Tanah itu tanah besar, Advent beli waktu harga murah. Lalu ketua Uni yang dulu itu ditipu. Ada orang datang. Orang ini istrinya anggota Advent, bujuk-bujuk semua itu nanti, karena memang waktu itu kerinduan dari orang di Manado mau bangun rumah sakit. Saya kopi rumah sakit di Bandung terlalu jauh, ada rumah sakit Advent di Manado, bikin saja. Jadi ini orang mengaku diri pemborong, bujuk, akhirnya ketua Uni terpengaruh, dia tanda tangan tuh kontrak untuk bangun rumah sakit Advent di Manado. Nggak punya uang, belum punya dana. Akhirnya mereka mulai kerja. Orang ini pinter, dia bukan pemborong, malah bikin diri dia ada perusahaan pemborong. Nggak pernah bangun proyek-proyek besar. Dia jual kontrak itu kepada subkontraktor dari Jakarta. Itu kontrak bangunan rumah sakit itu harganya 240 juta rupiah. Saudara, itu 240 juta rupiah waktu itu sama dengan 700 hampir 800 ribu US dollar. Gereja tidak punya uang. Lalu kami anggota komite Uni dapat tahu. Waktu itu saya adalah kepala keuangan di Universitas Kelabat, belum jadi rektor. Heboh, bagaimana ini? Kami lapor ke divisi cek, dibilang bagaimana nih ketua Uni tanda tangan kontrak, saudara ada putusan komite. Dia percaya, dia bilang dia dapat ilham dari Tuhan, rumah sakit mesti berdiri. Memang betul sekarang rumah sakit berdiri, bukan cara begitu. Dan saya percaya betul bahwa ketua Uni tidak dapat uang sok, tidak ada, ditipu dia. Jadi waktu itu fondasi, mereka bikin fondasi. Dalam kontrak dibilang kalau fondasi selesai bayar 25%. Selesai fondasi, asal aja dibikin. Minta tagihan. Waktu tagihan muncul, baru ketua Uni, dia waktu itu sudah lagi ketua Uni, buat dia sadar. Tapi sudah jadi.
Jadi kami dibawa ke pengadilan oleh pemborong, kami dibawa di pengadilan negeri Manado. Di pengadilan negeri Manado, gereja masih pada hari ke-7 Uni Timur kalah. Naik banding ke pengadilan tinggi Manado. Pengadilan tinggi Sulawesi Utara di Manado. Di pengadilan tinggi menang. Setelah menang kita pikir sudah beres, sudah habis. Jadi sudah itu peristiwa kayaknya sudah diam untuk berapa tahun. Tiba-tiba muncul tahun 85, datang putusan seperti kilat halilintar dari langit ya. Datang putusan dari Mahkamah Agung. Masih atau hari ke-7 Uni Timur kalah. Mesti bayar 200 juta. Uang dari mana? Waktu datang ke putusan itu sudah di kantor Uni bingung. Loh, ini bagaimana, uang dari mana nih ya? Ketua Uni jadi stres. Ya, ketua Uni stres, bukan ketua Uni yang dulu, yang baru nih ya, stres. Nggak tahu bikin apa. Masuk rumah sakit. Lalu divisi di Singapura dapat tahu. Lalu orang divisi datang tanya, jadi gimana ini dia? Oh, we don't have the money. Yeah, jadi how you want to solve it? Let's go to the union president is in the hospital right now. Ya. Stress. Lalu union president bilang, yang bisa bikin selesai ini Mr. Pesulima. So dia bicara bahasa Belanda. Bahasa Belanda lagi. Karena saya memang tahu bicara bahasa Belanda ya. Waktu itu kalau mau urusan dipimpin pimpinan Jakarta, mesti tahu Holland spreken. Ya. Saya yang dipinta. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah rektor di UNCLOS. Kalau saya baca itu putusan, ya, dibilang kalau itu harta benda di kantor Uni tidak cukup untuk tebus itu 200 juta dolar, 200 juta rupiah, maka itu sebagian dari harta milik dari Universitas Kelabat dibeslah. Saya bilang payah ini. Jadi ketua divisi bilang sama saya, Pendeta Clark, dia bilang, John, why? We already pray, you are the one. For what? Going to Jakarta. Untuk apa? Urusan ini. Loh, saya tidak tahu urusan ini kok sekarang di save sama saya. Ya kan we are all together. Kok tidak ungkapnya bahan-bahan dibeslah. Jadi di Manado orang sudah bicara. Kalah Advent. Bayar 200 juta. Lalu ada teman saya, dosen di IKIP Manado. Ini sekolah pemerintah ya. Perguruan tinggi pemerintah ya. Orang Ambon. Istri orang Manado. Namanya Brahmana Putih. Datang sama saya, Dr. Andes Brahmana Putih. Dia bilang, dia panggil saya Bung John. Bung John, kenapa? Kita dengar kalah ya? Apalagi dengar lagi? Kita dengar kata situ diutus untuk ke Jakarta ya? Itu kok kalah di Mahkamah Agung, sudah final tuh dia. Jangan takut. Kenapa? Dia bilang, beta pun tante, ya, kepala personalia Mahkamah Agung. Ibu Patikawa SH. Jadi kalau perlu bantuan, kasih tahu. Jadi waktu saya sudah berapa kepastian saya mesti berangkat, saya datang sama Bram. Kenapa? Tolong dulu. Ibu tante itu siapa tuh? Kasih tahu tante. Begini, kita akan beli bagia Ternate, ya. You bawa ya, apa tuh sagu, bawa 1 dos, 2 dos dibawa. Aduh, saya bilang ini payah nih. Tapi saya pergi dapat tugas dari divisi begini, kalau you sampai di Jakarta jangan cerita sama siapa-siapa you tugas apa di Jakarta, sebab kalau anggota sidang dapat tahu marah orang. Artinya orang anggap uang gereja itu tidak dipermainkan begitu saja. Bisa betul juga toh, anggota anggap gereja tidak atur babak ini. Divisi bilang you punya ongkos selama di Jakarta yang tanggung bukan Uni Barat atau Uni Timur, yang tanggung divisi. Tinggal di hotel di muka kantor Uni. Nah waktu itu kantor Uni mesti di Jalan Tamrin, saudara. Nah sudah tahu hotel yang indah yang di seberang jalan dari kantor Uni apa? Hotel Sari Pasifik. Hotel kelas 1 itu. Kita cuma lihat dulu, wah hotel ini bagus, bagus. Saya sampai Jakarta, Dave Dennis bilang sama saya, bendahara Uni Barat, John, I don't understand, but well, it's okay. Why? They tell me I charter for 1 month there in Hotel Pacific. You stay there, man. I've never hotel like that, but you stay there already, man.
Jadi saya masuk di hotel itu. Besoknya datang, siapa yang datang? Sudah tahu. Mengapa hotel PR? Mengapa bilang, ini goblok sekali. Kan kita semua teman. Kenapa? Kenapa you mau ambil itu urusan? Sama kamu musuh final, John. Oh, you mau ambil? Saya juga nak mau dipaksakan ini. Oke, you pergi urus di Pengadilan Agung. You tahu Mahkamah Agung di mana? Saya bilang saya tidak tahu di mana. Sedangkan tidak tahu letaknya Mahkamah Agung mau urus. Berani-berani urus. Ini menghapus bilang sama saya. Kasihan menghapus sudah mati no. Teman baik itu. Lalu saya bilang, jadi bagaimana? Ya coba atur aja. Di mana? Di lapangan Banteng gitu loh. Di muka Hotel Borobudur ada gedung 10 tingkat. Itu tuh Mahkamah Agung, gedung besar itu yang dijaga ketat itu. Saya pergi. Saya naik taksi sampai di lapangan Banteng, aksi-aksi lagi gini. Waduh. Lalu saya mau kemana ini? Saya masuk ditanya lagi. Ketat, saya lihat penjagaan ketat. Mau masuk, urusan apa? Ada surat, ada politik apa? Aduh. Setelah 2 hari putar-putar nggak bisa masuk, ya. Saya telepon, Bram, UP tante di mana? Terus saya telepon teman saya yang di Manado. Kasih tahu tuh teman tante Ibu Patikawa tuh di mana tempatnya tuh? You bilang dia kepala personal dia di. Iya. Oke. Dia kasih tahu di Cepaka Putih tempatnya. Di ini. Dia kasih alamatnya. Saya pergi. Saya bilang sebelum saya pergi, Bram, you telepon UP tante ya. Ya, telepon dulu. Kapan dia mau terima saya? Jangan sampai saya diusir nanti. Jadi kasih tahu. Besok malam dia mau datang. Dia mau terima you. Ingat John ya, kenapa? Tuh tante mulu pleces. Jadi apa dia bicara tuh maksudnya jangan terima. Pokoknya dia akan maki you habis-habisan deh. Saya datang. Masuk begini dia bilang, PS5. Bikin apa di Manado? Ini pasti kan orang Manado kan? Sama dengan Bram kan? Saya bilang, Ibu, ya dulu sih. Urusan apa ini? Saya kasih itu. Suka lalai baru mau datang urus. Jadi ibu mau apa saya bikin? Ya terserah ibu mau bikin apa lah. Begini. Saya bilang, tante, saya sudah bilang dia tante. Lain kali kamu di Bram itu bikin apa di Manado? Bangun Ambon, bukan bangun Manado. Selalu kalau saya kecantol di orang Manado bangun Manado, lupa Ambon. Kasihan tuh Ambon. Saya terus diam. Saya bilang, tante, tolong. Iya, oke. Begini, saya nak jamin kamu berhasil. 70% kamu gagal sudah. Putusan Mahkamah Agung tidak pernah bisa dibatalkan. Khusus Mahkamah Agung sudah final itu. Jadi bagaimana? Nah, saya tidak tahu. Jadi saya bagaimana? Begini, kalau mulai dengan Hakim Agung Gunawan. Sebenarnya siapa itu Hakim Agung Gunawan? Dia itu adalah Hakim Agung di kantor Mahkamah Agung yang teritori kerjanya itu adalah Pulau Sulawesi. Karena ini peristiwa terjadi di Manado termasuk Sulawesi, itu dia punya daerah, dia punya teritori. You pergi sama dia. Pergi sama dia saya. Oh, saya bilang, Bu, saya tidak tahu siapa itu Hakim Agung. Ibu bilang pergi sama dia, lalu kalau saya datang sama dia mau bilang apa? Dia bilang, siapa you? Kata baca ibu. Oke. Dia tulis kata baca. Bapak Hakim Agung Gunawan, keponakan saya, saudara John PS5, tolong ada mau bertanya mengenai putusan Mahkamah Agung, tolong berikan keterangan seberapa banyak Bapak bisa berikan ini Ibu Patikawa. Dengan itu kata baca saya pergi. Setelah 1 minggu coba-coba masuk, nggak bisa masuk. Setelah masuk saya datang, saya kasih tunjuk. Oh ya, Ibu Patikawa ya. Wah, saya lihat ibu. Begitu dengar Ibu Patikawa itu pegawai-pegawai terus. Iya, masuk. Rupanya penting. Saya tanya sama dia, Ibu Patikawa penting. Kepala personal ya Pak. Kalau nggak diurus, wah gaji nggak naik. Pangkat nggak naik itu Ibu Patikawa itu orang penting. Orangnya keras, mulutnya pedas. Tapi ikut-ikut aja Ibu Patikawa itu penting dia. Nah, jadi saya pergi Pak Hakim Agung Gunawan. Dia sudah mau pulang rupanya sore-sore itu. Saya kasih setuju sama dia. Oh, urusan apa ini?
itu putusan Mahkamah Agung. Oh, ya sudah kalah Pak Pislima, sudah kalah, kami tunggu-tunggu 1 tahun, mana itu dari Uni Timur datang, tidak ada yang datang, jadi kalah, siapa suruh nggak datang. Nah, jadi bagaimana Pak? Lalu saya kasih surat dari Bupati Kawa, dia bilang, ya kalau saya tidak bantu Bapak, Ibu Bupati Kawa bilang apa ya, tapi begini Pak, ada jalan keluar. Yang bisa jalan keluar bukan dari Uni Timur, ada dari pihak ketiga yang merasakan putusan Mahkamah Agung itu keliru dan merasakan dirugikan, dari pihak yang ketiga. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Waktu itu juga mungkin Tuhan kasih ilham. Saya bilang ada pihak ketiga Pak. Siapa? Dia bilang. Saya terlalu sebut Mahkamah Badan Hukum Masyiatan Hari ke-7 yang berkedudukan di Jakarta. Oh, punya badan hukumnya? Punya. Dia ambil buku, rupanya dia ada buku di Mahkamah Agung itu, buku dari semua barang-barang hukum di Indonesia. Dia baca. Masih benar itu ya? Oh ya, ada. Kalau dilihat tuh, apa tuh tanggung jawab dari badan hukum? Semua hak aset dari gereja Advent ditangani oleh badan. Dia bilang ini tepat. Jadi sekarang yang harus menulis surat gugatan ialah Badan Hukum Indonesia di Jakarta yang merasakan bahwa ini putusan Mahkamah Agung keliru, sebab Uni Timur tidak mempunyai hak untuk aset, ya, properti itu hak dari Badan Hukum. Betul, cocok, dia bilang. Oke, saudara bikin itu surat putusan Mahkamah Agung, surat gugatan dari pihak ketiga, dan menyatakan ini bisa dia bilang. Saya bilang, Pak, saya ini bukan orang hukum Pak. Jadi apa yang mau saya bikin? Bapak bikin dia punya garis besar, dia punya. Oke, saya bikin. Saya kalau nggak bikin ini, Ibu Bupati Kawa bilang apa ya? Saya bikin aja. Dia takut juga Ibu Bupati Kawa. Lalu dia bikin, wah 3 lembar dia tulis. Menurut hukum nomor sekian ini lengkap sekali saudara. 3 kali dia bilang gini, besok sore ya sekitar jam 5 datang di kantor saya. Bawa itu surat ketik, yang tanda tangan mesti ketua badan hukum. Siapa ketua badan hukum? Saya bilang pendeta bahasa Sumarna. Waktu itu bahasa Sumarna adalah ketua Uni Barat. Oke. Saya bikin, dia sudah bikin kelar. Saya pergi di kantor Uni. Saya minta sekretaris kantor Uni, tek sekarang. Lalu habis itu suruh Sumarna tanda tangan. Habis itu saya mesti bawa kembali. Oh, sudah berangkat tadi bahasa. Berangkat kemana? Ke Danau Toba. Lebih ke apa sana? Ada rapat-rapat dari semua daerah-daerah di Sumatera kumpul di Danau Toba. Ini hotelnya di Pulau Samosir. Wah, dikasih. Sebelah celaka ini. Sudah praktek, sudah. Dipakai kop badan hukum. Untung saya ini diberi kuasa untuk ambil uang sesuka hati di kantor Uni. Saya bilang, kasih sama saya 200.000 sini. 200.000, kasih kan mari. Kasih. Beli tiket. Itu pesawat terakhir dari Jakarta ke Medan jam berapa? Jam 5 sore. Ambil itu. Saya berangkat saudara. Sampai di Medan jam 9 malam. Sampai di Medan jam 9 malam, saya mulai cek. Saya bilang, ada auto mau bawa saya ke Pulau Samosir. Dan coba, Bapak dari mana sih? Saya dari Jakarta. Pantasan. Kenapa? Bapak kira gampang. Ini bukannya Jawa Pak, ini Medan, ini jago-jago Medan banyak ini. Jadi gini ya Pak, itu kepala polisi di kantor ini, dia mayor siapa tuh, orang Batak. Bapak atur sama dia punya auto hardtop jeep dengan 2 anak buah, dia mau bawa ke. Jadi saya bawa atur. Dia minta ongkos berapa? Oke, saya kasih ongkos. Bayar, ada uang sih, dia bawa malam itu. Saya sampai di tempat hotelnya Sumarna jam 2 pagi. Ya, saya ketok hotelnya, kasih bangun dia. Itu bahasa Sumarna sama saya itu teman kelas di Unai. Bas bangun. Kenapa? Tanda tangan sudah. Nanti dulu. Tanda tangan, cepat. Sabar, John. Ketua juga sudah tanda tangan cepat. Habis dia tanda tangan,
Dia bilang, ya tanda tangan. Justru saya tanda tangan, saya belum baca. Ini sudah yang bikin nih Hakim Agung, kok mau apa lagi? Sudah, kok you bikin tanda tangan seperti you yang bikin semua ini, luar biasa you. Dia tanda tangan. Selesai dia bilang, oke, tidur aja John. Tidur. Kalau dia tuh di sana. Kenapa? Itu mayor polisi sudah tunggu sama saya. Dia juga balik. Ya, saya mesti kembali ke Medan. Loh, nanti lalu si siapa? Sekretarisnya siapa? Apa ya? Siapa? Marudin bilang tidur dulu. Kamar orang tuh banyak bicara, enak-enak tidur aja. Saya balik. Naik pesawat. Saya ambil pesawat jam 10 pagi. Enggak, jam 11 itu kali. Pesawat langsung ke Medan. Beli dari apa? Tukang-tukang apa tuh? Calo. Lebih cepat itu. Uang enggak masalah, ya. Sampai di Jakarta 4:30 sore. Langsung ke Mahkamah Agung. Sampai di Mahkamah Agung, kebetulan dia suruh naik oto berangkat. Saya bilang, Pak, tunggu dulu. Dia lihat sama saya, dari mana sih? Saya tunggu-tunggu. Itu Hakim Agung, ya, Pak Gunawan, dia bilang, saya tunggu-tunggu dari tadi. Pak, saya dari Danau Toba. Danau Toba bikin apa? Pak Sumara di sana. Bapak kata, loh kok saya tahu begitu, tidak usah ini hari. Besok dia datang. Saya bilang, Pak, saya kalau bapak ini kan saya juga oke. Matamu merah kayak orang kalah judi. Kamu main kayak orang kalah judi. Dia bilang begitu. Saya bilang, payah ini. Dia tanda tangan, saya bilang, oke. Saya akan bikin ya surat gugatan ini, lalu saya akan sampaikan kepada Bapak Wakil Ketua. Sebab Pak Ketua yaitu Ali Said waktu itu Ketua Mahkamah Agung ada berobat di Jerman, cancer. Yang ganti adalah Subrata Ganda Soputra gitu, orang dari Sunda. Maaf, mesti ketemu ya. Saya bikin, saya tahu di meja ya. Bapak mesti ketemu sama dia. Oke. Saya kapan? Datang baru 2 hari lagi lah. Ini yang saya buat, lalu saya taruh kopinya lari ke Bapak Wakil Ketua. 1 minggu saya datang mau ketemu Wakil Ketua, susah sekali. Sudah berapa kali saya ketemu dengan sekretaris dari Bapak Wakil Ketua, dia bilang selalu gini, loh Pak Pisno belum pulang ke Manado ya? Bikin apa sudah 1 bulan sini? Saya bilang, Pak Ibu ini sudah ya sekarang sudah digugat oleh pihak ketiga. Ya tapi Pak tidak bisa gini. Saya sudah kecewa hari itu. Saya naik lift turun, semua pulang ke hotel. Tiba-tiba stop di tingkat keberapa? Lalu ada orang masuk pakai pakaian safari, indah sekali. Waktu dia masuk, itu orang-orang lain di lift itu semua pada gini. Wah, ini orang besar nih. Saya terus bikin siapa ini ya? Liftnya turun lagi, lampu emergency yang di lift itu menyala, tang. Lalu dia bilang gini, orang yang pakai safari bilang gini, kasih tahu, lalu kasih perbaiki. Ini kalau belum diperbaiki nih lift ini. Ini mesti diperbaiki. Bilang saya ada di sini. Cepat perbaiki. Mereka ambil telepon, ya ada telepon situ, ditelepon pegawai. Lalu dia balik sama saya. Itu yang pakai safari itu. Saya lihat dari jendela saya, you selalu di kantor saya. You urusan apa sih? Saya perkenalkan nama saya dari Manado. Urusan apa? Saya kasih itu sama Mahkamah Agung yang kalah dulu. Oh ya sudah kalah Pak. Ya Pak, kan ada katanya Pak Gunawan. Oh sudah Pak Gunawan ya. Ada kopi mengenai gugatan pihak ketiga Pak. Ada, iya. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Orang perbaiki itu lift. Begitu lift keluar, dia keluar. Saya pikir nggak ketemu dia lagi. Mas dia bilang, ya nanti saya lihatlah. Saya turun ke bawah. Saya di bawah, saya dipikir. Lalu saya tanya sama itu orang-orang yang siapa itu dia? Itu Pak Wakil Ketua itu. Saya bilang saya lewati satu kesempatan kok saya tidak tahu dia Wakil Ketua. Saya naik ke atas lagi. Saya naik ke atas, saya ketemu sekretaris dari Wakil Ketua. Itu sekretaris bilang, Pak Pisulima, bikin apa lagi? Kami semua pulang ini. Kantor semua tutup ini. Saya bilang saya mau ketemu Pak Wakil Ketua. Kenapa? Saya ketemu dia. Masa? Ya, dia masuk ke dalam. Lama dia masuk ke dalam, terus dia keluar lagi. Pak, jangan lama ya. Kenapa? 10 minutes only. Habis ini ada rapat sidang kabinet
di istana, dia mesti hadir. 10 minutes Pak ya. Dia baru bicara 10 minutes, ya pintu terbuka. Lalu itu gentleman yang indah pakai pakaian safari, dia bilang, Mr. Prislima, ya, come in. Pak Wakil bicara, saya sudah baca itu putusan gugatan pihak ketiga dan masuk akal. Dan saya sudah periksa, saya sudah telepon sama Bapak Gunawan, dia bilang ini masuk akal. Nah, kalau Pak Gunawan sebagai ahli Hakim Agung sudah bilang gitu, masuk akal. Saya akan proses ini. Bapak pulang aja ke Indonesia, ke Manado. Saya akan usahakan. Jangan lupa Pak. Iya. 1 minggu setelah saya pulang, itu Evi Kodong, itu Evi Meramis dulu. Nah, dia sekretaris kantor Uni, pendeta Kodong di situ. Nah, dia telepon saya, Sir, datang, kenapa? Ada telepon dari ibu sekretaris dari ketua Mahkamah Agung, minta Sir datang ke Jakarta untuk ambil itu surat putusan. Saya bilang, iya, saya bilang beli tiket. Nah, beli tiket itu hari juga saya terbang ke Jakarta. Besoknya saya datang, lalu itu ibu sekretaris bilang, ini Pak ya, ini surat untuk tembusan kepada Bapak, ini surat kepada Ketua Pengadilan Negeri di Manado, dan ini surat juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Manado. Saya baca, garis besarnya Pak, itu dimentahkan lagi. Diminta supaya Ketua Pengadilan Negeri jadi perantara untuk atur damai. Karena gereja Advent tidak mampu bayar sekian banyak. Jadi kelar itu, bikin cerita pendek, besok kami pergi ke Ketua Pengadilan Negeri Manado. Saya Ketua Uni, waktu itu Ketua Uni sudah Alex Rantung, Pendeta Marami, semua. Kami pergi sana, baru sampai Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Manado, orang Jawa dia. Dia bilang, itu dia Advent datang, karena besok kan batasnya mesti bayar. Saya bilang, nanti dulu Pak. Kenapa? Iya, itu putusan Mahkamah Agung, nggak bisa dibatal lagi putusan Mahkamah Agung. Iya, saya juga ada putusan Mahkamah Agung yang lain Pak. Dia sama saya, Bapak siapa sih? Saya rektor di Kelabat. Ini Pak, Bapak baca ya. Saya punya teman juga dia baca, loh, belum pernah ada putusan Mahkamah Agung dibatalkan macam gini, luar biasa ini. Bapak punya rupanya kenalan baik dengan Ketua Mahkamah. Iya, Pak, tolong sampaikan sama Bapak Ketua ya. Saya akan bantu, memang ini pembohongan nggak betul dia. Tadi sekarang sudah bicara lain ya. Sekarang pembohongan nggak betul. Wah, memang dia tuh bata duitan dia, mesti diperas tuh. Jadi saudara, dari para mesti bayar 200 juta, akhirnya atur damai kita bayar 60 juta. Jadi terima kasih sama Tuhan. Jangan lupa ya, kalau ikut kemauan kita sendiri menyerah aja. Tapi apa? Mesti teguh ya, jangan goyah. Coba baca lagi itu ayat ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu tepati janjinya. Asal kita setia sama Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Bapa di surga, kami sebagai umat Tuhan di sidang ini berterima kasih oleh karena Tuhan itu setia adanya. Tuhan tolong Tuhan, banyak kali kami dalam hidup ini gagal dan selalu jatuh dalam dosa. Kami percaya apabila kami berserah sepenuhnya kepadamu, Tuhan selalu sedia membantu kami. Karena Tuhan selalu tidak berubah, hanya kami manusia jatuh bangun. Mohon Tuhan mau ampunkan dosa kesalahan kami itu banyak ya Tuhan. Sertai kami sepanjang hari Sabat Tuhan yang sisa ini. Apabila kami makan dari makanan yang telah disajikan oleh ibu-ibu di sidang ini, Tuhan mau berkati supaya makanan itu menguatkan dan menyehatkan tubuh kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi masing-masing kami. Sertai sidang ini, sertai pendetanya, dan sertai akan semua umat Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Karena kami mohon semuanya dengan nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.